Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel dan di sini saya akan mempresentasikan makalah kami untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya sendiri akan mulai menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluannya. Usaha kami ini bernama Happy Pure. Usaha kami ini berkaitan dengan urusan kebersihan, di mana kebersihan ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi karena adanya wabah COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Hal tersebut membuat menjaga kebersihan sesuai protokol menjadi prioritas seperti mencuci tangan dengan sabun. Di sini tidak seperti sabun kimia yang sering kita jumpai. Produk kami adalah sabun herbal yang mencegah resiko terjadinya iritasi yang dapat terjadi jika kita terus-menerus menggunakan sabun yang berbahan kimia. Agar dapat lebih mengembangkan usaha kami ini, kami telah merancang beberapa target pemasaran dan penjualan untuk memperluas target pelanggan produk kami. Oleh karena itu, kami akan fokus kepada pembahasan terkait human resource management dan penerapan konsep etika bisnis dalam berbisnis kami. Sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu gambaran umum usaha dan penerapan etika bisnis. Yang pertama adalah analisa usaha Happy Pure sesuai Project Integration. Project Integration adalah suatu area yang melibatkan proses kombinasi, penyatuan, dan koordinasi manajemen proyek. Usaha kami melaksanakan manajemen proyek integrasi yang terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama Develop Project Charter, yang kedua Develop Project Management, yang ketiga Direct and Manage Project Work, yang keempat, monitor and control project work. Yang kelima, perform integrated change control. Dan yang keenam adalah close project. Di sini yang kedua yang kita bahas adalah konsep etika bisnis Happy Pure. Etika bisnis adalah suatu istilah singkat dalam dunia bisnis yang artinya adalah seperangkat prinsip tentang bagaimana suatu individu dan perusahaan harus berperilaku dalam dunia perdagangan. Setiap perusahaan pasti menerapkan salah satu konsep etika bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa contoh konsep etika bisnis yang sering digunakan oleh para perusahaan adalah: 1. Konsep otonomi, kedua konsep kejujuran, ketiga konsep keadilan, keempat konsep mutual benefit principle, kelima konsep integritas moral. Usaha kami cenderung memanfaatkan semua konsep etika bisnis yang disebutkan sebelumnya. Karena dengan memanfaatkan semua konsep etika bisnis tersebut, usaha kami dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sejalan dengan tujuan awal kita. Tetapi harus diperhatikan, konsep-konsep etika bisnis tersebut harus diterapkan secara seimbang, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang bab 3, Plan Human Resource Management Usaha Happy Pure. Kasuan 2012 dalam Tri Novianti 2001. Human Resource Management merupakan bagian dari keuntungan bagi perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan untuk merebut dan memperluas segmen pasar baru. Sumber daya manusia mencakup semua bintang manajemen pribadi dan sistem organisasi serta merupakan salah satu input terpenting dalam operasional perusahaan, baik direktur dan menghasilkan barang maupun jasa. Human Resource Management sebagai pengolahan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang terencana dengan baik untuk menciptakan kinerja unggul dan mencapai tujuan perusahaan yang kompetitif. Maka keberhasilan operasional ditentukan oleh pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Yang pertama ada analisis tujuan. Happy Pure menetapkan tujuan kegiatan usaha memperluasan target pemasaran dan untuk penjualan produk serbuk herbal sebagai visi perusahaan terkini, khususnya di masa pandemik yang dimana masyarakat membutuhkan banyak sekali penggunaan sabun herbal untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada inventarisasi human resource. Saat ini Happy Pure telah melakukan penindakan keahlian dalam kapasitas seluruh sumber daya manusia perusahaan agar dapat lebih mendukung kegiatan usaha perluasan target pemasaran dan penjualan produk sabun herbal. Selanjutnya ada prediksi kebutuhan di masa mendatang. Happy Pure dalam kegiatan usaha perluasan target pemasaran dalam penjualan produk sabun herbal juga merencanakan kebutuhan dan kepentingan yang akan terjadi di masa mendatang. Sebagai bentuk apresiasi
jika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya ada estimasi gap. Harvey Pure menentukan prediksi manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan membandingkan kebutuhan jumlah pekerja saat ini dan yang akan datang. Yang selanjutnya ada formalisasi perencanaan. Harvey Pure berencana menambah sumber daya manusia yang merupakan bagian dari kegiatan untuk usaha perluasan target pemasaran dan penjualan produk sabun herbal. Yang selanjutnya ada implementasi perencanaan. Harvey Pure diketahui telah melakukan tahapan perencanaan upaya meningkatkan potensi pekerjaannya. Maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana yang telah disusun sehingga dapat menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada pengawasan feedback. Harvey Pure pada tahap akhir melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian atas kinerja sumber daya manusia yang telah dibentuk dalam kegiatan usaha penelusuran target pemasaran dan penjualan produk sabun herbal guna mengetahui kendala dan kendala apa saja yang terjadi. Strategi etika bisnis Harvey Pure. Dalam penerapan ketika bisnis diketahui memiliki beberapa macam pendekatan sebagai strategi dalam menentukan rencana penyusunan etika bisnis yang akan diterapkan di perusahaan atau organisasi. Berikut adalah beberapa macam strategi etika bisnis antara lain. Yang pertama ada utilitarian approach, yang kedua ada individual right approach, yang ketiga ada district approach. Selanjutnya ada dalam melakukan project cost management Harvey Pure, yaitu sabun Harvey Pure yang diproyeksikan adalah penanaman modal, di mana dalam hal ini terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang digunakan merupakan biaya utama yang untuk digunakan sebagai investasi awal untuk menjalankan usaha. Berikut ada tabel-tabel yang bisa Anda lihat di file ini. Biaya tetap Harvey Pure ada gelas ukur jumlahnya 300.000, termometer 80.000, batang pengaduk 60.000, cetakan sabun 80.000, pisau dan pemotong sabun 110.000, papan potong adalah 50.000. Total biaya Harvey Pure adalah 680.000. Total 2 biaya variabel Harvey Pure, soda api 1 liter 570.000 1 porsi, madu 400 gram 60.000 20 porsi, cetak brosur 4.400.200 lembar, cetak packaging 500.200 lembar, olive oil 1 liter 90.000 6 buah, coconut oil 5 liter 3 6 botol, upah kerja 4 juta 1 orang per bulan. Total variabel Harvey Pure adalah 8.020.000. Total biaya Harvey Pure, total biaya Harvey Pure 680.000. Total biaya variabel Harvey Pure adalah 8.020.000. Totalnya adalah 8.700.000. Hasil implementasi strategi etika bisnis. Usaha kami menggunakan 3 jenis pendekatan strategi etika bisnis, yaitu yang pertama utilitarian approach atau pendekatan utilitarian. Ini adalah strategi yang dapat memprediksi ancaman risiko yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan bagaimana cara manajemen perusahaan melawan risiko tersebut. Yang kedua adalah individual rights approach atau pendekatan individu. Cara ini memberikan hak kepada SDM perusahaan, khususnya para karyawan, sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang telah diberikan. Yang ketiga adalah justice approach atau pendekatan keadilan. Usaha kami memberikan bukti konkret atas kewajaran yang diberikan kepada seluruh stakeholder perusahaan tanpa membandingkan, sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton.